Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu praktek dalam rekayasa perangkat lunak. Praktek adalah sejumlah konsep atau prinsip atau metode dan tools yang harus dimiliki ketika software direncanakan dan dikembangkan. Kemudian dia menunjukkan detail, konsideran teknis dan praktis yang berada di dalam proses perangkat lunak, sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak komputer berkualitas tinggi. Kemudian di sini ada esensi praktek. Nah, menurut George Polya, di dalam buku yang ditulis di tahun 1945, menggambarkan esensi dari praktek RPL, yaitu memahami permasalahan atau komunikasi dan analisis, kemudian merencanakan solusi atau pemodelan dan desain perangkat lunak, kemudian melaksanakan rencana pembuatan kode, dan yang terakhir memeriksa akurasi hasil atau menguji dan QA. Nah, pada prinsipnya, praktek yang baik adalah pemecahan masalah yang umum. Nah, kemudian di sini ada prinsip inti dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada menyediakan nilai pada konsumen dan pengguna. Kemudian ada KISS, yaitu Keep It Simple. Yang ketiga, mengelola produk dan visi proyek. Yang keempat, apa yang Anda hasilkan, yang lain akan memanfaatkan. Yang kelima, terbukalah pada masa depan. Yang keenam, rencana ke depan untuk menggunakan kembali. Dan yang ketujuh, berpikir. Kemudian di sini ada praktek-praktek rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, memahami bingkai kerja proses umum, yaitu komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan development. Kemudian yang kedua, di sini kita akan mengidentifikasi, yaitu prinsip-prinsip, kemudian bagaimana memulai praktek, kemudian sekelompok tugas yang bisa diperpendek. Dalam praktek komunikasi, ada beberapa prinsip-prinsip yang kita harus perhatikan. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, persiapkan sebelum komunikasi. Yang ketiga, fasilitasi komunikasi. Yang keempat, tatap muka adalah yang terbaik. Yang kelima, buat keputusan dan catatan tertulis. Yang keenam, kolaborasi dengan konsumen. Yang ketujuh, tetap fokus. Yang kedelapan, buat gambar ketika ada sesuatu yang tidak jelas. Yang kesembilan, terus bergerak. Dan yang kesepuluh, negosiasi sukses ketika dua belah pihak menang. Kemudian komunikasian praktis. Nah, dalam komunikasian praktis ini ada dua hal besar yang harus kita perhatikan, yaitu inisiasi dan sekelompok tugas yang dapat diperpendek. Nah, dalam inisiasi ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu pihak terkait harus dekat satu dengan yang lain, kemudian pastikan komunikasi interaktif, kemudian ciptakan ekosistem tim yang solid, kemudian gunakan struktur tim yang tepat. Nah, dalam sekelompok tugas yang dapat diperpendek, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kenali siapa yang perlu diajak bicara. Kemudian tentukan mekanisme terbaik untuk komunikasi. Kemudian buat tujuan keseluruhan dan tentukan ruang lingkup. Kemudian buat lebih detail, yaitu stakeholder harus mendefinisikan skenario pengguna. Kemudian ambil fungsi-fungsi utamanya. Dan yang terakhir, review hasilnya dengan semua stakeholder. Kemudian di sini ada praktek perencanaan. Prinsip-prinsipnya adalah pahami ruang lingkup proyek, libatkan konsumen dan stakeholder yang lain, kemudian kenali bahwa perencanaan adalah iteratif, kemudian lakukan estimasi berdasar apa yang Anda ketahui, kemudian sadari resiko, dan kemudian ada realistis, kemudian sesuaikan hal-hal kecil yang berserakan ketika Anda merencanakan. Kemudian tentukan bagaimana kualitas dapat digapai. Kemudian tentukan bagaimana Anda dapat mengakomodasi perubahan, dan yang terakhir lacak apa yang telah Anda rencanakan. Nah, kemudian di sini ada praktek perencanaan. Di dalam praktek perencanaan ada 2 hal besar yang harus kita perhatikan, yaitu inisiasi dan sekelompok tugas yang bisa diperpendek. Nah, di dalam inisiasi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bohem seperti mengapa sistem mulai dikembangkan, kemudian apa yang akan dikerjakan, kemudian kapan itu akan selesai, kemudian siapa yang bertanggung jawab, kemudian di mana mereka ditempatkan atau secara organisatoris, kemudian bagaimana tugas diselesaikan baik secara teknis maupun manajerial, kemudian berapa banyak untuk masing-masing sumber dayanya. Nah, kemudian yang kedua ada sekelompok tugas yang bisa diperpendek. Nah, dalam sekelompok tugas yang bisa diperpendek, ada beberapa hal penting juga yang harus kita perhatikan, yaitu periksa kembali ruang lingkup proyek,
kemudian periksa risiko, kemudian evaluasi fungsi atau fitur, kemudian pahami fungsi atau fitur infrastruktur, kemudian buat rencana bertahap seperti jumlah tahapan perangkat lunak, jadwal keseluruhan, tanggal penyajian untuk setiap tahapan. Kemudian buat rencana awal yang baik untuk tahapan pertama, dan yang terakhir periksa kemajuan. Nah, kemudian di sini ada praktek pemodelan. Nah, dalam praktek pemodelan ini kita membuat model untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap entitas aktual yang akan dibangun. Ada dua hal yang akan kita perhatikan, yaitu model analisis, yaitu menampilkan kebutuhan konsumen dengan melukiskan perangkat lunak dalam 3 domain yang berbeda, yaitu domain informasi, domain fungsi, dan domain perilaku. Kemudian model desain, yaitu menampilkan karakteristik perangkat lunak yang membantu praktisi untuk mengkonstruksinya secara efektif, seperti arsitektur, antarmuka, detail level komponen. Kemudian di sini ada praktek pemodelan desain. Dalam praktek pemodelan desain ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu prinsip-prinsipnya dan elemen-elemen model desain. Prinsip-prinsipnya yaitu desain harus dapat dilacak dari model analisis, kemudian senantiasa memahami arsitektur, kemudian fokus pada desain data, kemudian antarmuka atau pengguna maupun internal harus didesain, kemudian komponen harus menunjukkan independensi fungsional, kemudian komponen-komponen harus closely coupled, kemudian representasi desain harus mudah dipahami, dan yang terakhir, model desain harus dikembangkan secara interaktif. Nah, di dalam elemen-elemen model desain ada data desain, arsitektural desain, komponen desain, kemudian ada interface desain. Nah, kemudian di sini ada praktek konstruksi. Nah, di dalam praktek konstruksi ini ada beberapa hal penting yang harus kita persiapkan, yaitu prinsip persiapan, prinsip-prinsip coding, prinsip-prinsip validasi, dan prinsip-prinsip pengujian. Nah, untuk prinsip-prinsip persiapan, sebelum Anda menulis satu baris kode, pastikan bahwa Anda memahami permasalahan yang Anda coba selesaikan, atau lihat komunikasi dan pemodelan. Kemudian, memahami prinsip dan konsep desain dasar. Kemudian, mengambil bahasa pemrograman yang memenuhi kebutuhan perangkat lunak untuk dibangun dan lingkungan di mana dia beroperasi. Kemudian, pilih lingkungan pemrograman yang menyediakan tool untuk memudahkan pekerjaan Anda. Dan yang terakhir, buat sejumlah tes unit yang akan dilakukan ketika kode komponen sudah lengkap. Kemudian prinsip-prinsip coding, ketika memulai menulis program, pastikan Anda batasi algoritma Anda dengan mengikuti ketentuan pemrograman terstruktur. Kemudian pilih struktur data yang memenuhi kebutuhan desain. Kemudian pahami arsitektur perangkat lunak dan buat antarmuka yang konsisten dengannya. Kemudian jaga logika kondisional sesederhana mungkin. Kemudian buat perulangan bersarang dengan cara yang membuatnya mudah untuk diuji. Kemudian pilih nama-nama variabel yang bermakna dan ikuti standar lokal yang lain. Kemudian tulislah kode yang self-documenting. Kemudian buatlah layout visual atau indent atau baris kosong yang mempengaruhi pemahaman. Kemudian prinsip-prinsip validasi. Setelah Anda melengkapi kode pertama Anda, pastikan Anda melakukan pelacakan kode ketika dimungkinkan, melakukan tes unit dan memperbaiki kesalahan yang Anda temukan, dan yang terakhir, refaktor kode program. Kemudian prinsip-prinsip pengujian. Semua tes harus bisa dilacak dari requirement. Nah, kemudian prinsip-prinsip pengujian. Semua tes harus bisa dilacak dari requirement. Kemudian pengujian harus bisa direncanakan. Kemudian menggunakan prinsip Pareto. Kemudian pengujian mulai dari kecil dan bergerak ke besar. Kemudian yang terakhir, pengujian yang melelahkan tidak mungkin. Kemudian di sini ada praktek development. Prinsip-prinsipnya yaitu kelola harapan pengguna pada setiap tahap, paket penyajian lengkap harus disusun terpadu dan teruji, kemudian tim pendukung harus disediakan, kemudian materi pelatihan harus disediakan pada pengguna akhir. Nah, dan yang terakhir, perangkat lunak yang bagi diperbaiki dulu baru disajikan. Nah, sekian materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak tentang praktek dalam rekayasa perangkat lunak. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.